Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kita Belajar Asik ID. Oke, kita lanjut soal nomor 35. Semua tanaman adalah makhluk hidup. Ini kenapa nih garisnya? Oke, kita lanjut. Semua tanaman adalah makhluk hidup. Semua tanaman adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan air. Tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Jambu adalah tanaman berdaun hijau. Ya, sebelumnya saya mau bilang juga, memang ini masuk ke materi logika matematika ya. Logika matematika tuh banyak kalau ini kan soal-soal CPNS ya, bukan soal-soal untuk tingkat SMA ataupun soal matematika spesifik seperti di FKIP matematika atau MIPA atau teknik gitu ya. Nggak spesifik dia. Jadi ini soal CPNS ini memang rata-rata pakai analisis dan logika. Walaupun untuk di logika matematika mungkin yang digunakan ini untuk menjawab ini tuh seperti modus ponen, modus tolen, silogisme gitu ya. Dan ada nanti teori-teori lainnya lagi. Tapi di sini kita saya anggap di sini kita bisa memang soal-soal CPNS ini bisa kita rasionalkan dengan logika kita. Oke, sekarang kita fokus. Semua tanaman adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup memerlukan air. Tidak semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Jambu adalah tanaman berdaun hijau, gitu ya. Sekarang kita cek kunci jawaban. Jadi biasanya untuk soal-soal logika matematika seperti ini, yang pertama kita jangan, ini kalau konsep ininya ya, jangan bilang atau jangan pahami, jangan bilang yang nggak dibilang, karena nggak bisa kita pastikan. Jangan nggak bilang yang dibilang. Ini maksudnya bahasa-bahasa umum ya. Jangan bilang yang nggak dibilang, gitu ya. Jangan nggak bilang yang dibilang. Nah tuh kita biasanya untuk soal logika matematika ini kita bisa tes, kita bisa uji yang salah dulu, yang mungkin salah. Kalaupun kita nggak bisa dapat langsung jawaban yang benar, kita bisa uji yang salah dulu gitu ya. Sekarang kita cek aja dulu oh udah tuh satu lagi teorinya. Kalau ada yang pasti, jawab yang pasti. Kalau nggak ada yang pasti, jadi mungkin dari pilihan jawaban itu banyak mungkin ya. Misalnya jawabannya banyak yang mungkin, berarti pilihan kita yang paling mungkin, gitu ya. Yang paling mungkin, gitu ya. Nanti kita mana tahu jumpa soalnya ke depan, oke? Yang A, tidak semua jambu berdaun hijau. Jadi di sini sudah dikatakan apa? Jambu adalah tanaman berdaun hijau. Ini udah mutlak nih. Ya kalau dibilang tidak semua. Jadi bahasa dalam logika matematika itu semua, setiap, seluruhnya itu dia punya lawan. Lawannya itu ada, sementara, sebagian. Sama juga halnya ini, tidak semua. Tidak semua itu lawannya ya. Artinya sudah mentok nih. Ini udah beradu. Berarti A kita anggap enggak gitu ya. Jambu memerlukan air. Semua tanaman makhluk hidup, memerlukan air. Semua tanaman berdaun hijau dapat berbuah. Jambu adalah tanaman. Berarti karena jambu adalah tanaman itu makhluk hidup membutuhkan air. Maka ini kita kunci dulu. Kita cek. Jambu tidak dapat berbuah. Mohon maaf, Mbak, Mas, ada lagu, tolong diminta biar jangan keganggu teman-teman yang lain. Ya, untung aja ini sekarang udah. Oke, jambu tidak dapat berbuah. Jambu dianggap saja sebagai tanaman. Di sini memang dibilang tidak tanaman berdaun hijau dapat berbuah gitu ya. Cuman ini masih 50-50 ya. 50-50, jambu tidak dapat berbuah. Walaupun yang kita pahami jambu itu buah. Walaupun yang kita pahami jambu itu adalah buah,
Tapi di dalam soal ini dia cuma bilang ini jambu adalah tanaman berdaun hijau. Jadi kita anggap jambu ini cuma sebagai pohonnya gitu ya, bukan buahnya gitu. Oke, jambu bukan tanaman. Jelas salah. Ini udah pasti salah. Jadi ini udah pasti salah. Ini juga udah pasti salah. Tidak semua yang berdaun hijau memerlukan air. Jambu adalah tanaman berdaun hijau. Oke, ini juga kita 50-50 ya. Artinya yang paling pasti di sini mungkin bisa langsung kita lock. Jawabannya adalah B gitu ya. Kalau jambu tidak dapat berbuah ini juga jawaban yang kurang tepat ya. Pokoknya di sini yang paling tepatnya adalah B ya. Saya rasa kawan-kawan semua juga udah cukup paham nih, karena ini nggak terlalu sulit. Berarti jawaban untuk nomor 35 itu adalah B. Jawaban 35 adalah B. Oke. Nomor 36 saya baca dulu. Tidak semua sarjana yang pandai lolos ujian CPNS. Semua sarjana yang bodoh tidak lolos ujian CPNS. Tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Joy mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Yeri. Kalimatnya apa? Statementnya agak panjang. Sekarang kita cek di jawabannya ya. Untuk yang apa namanya? Semua sarjana ada balik. Yeri lebih pandai daripada Joy. Ya, di sini memang nggak dibilang secara langsung, cuman kita belum bisa pastikan nih. Yeri lebih pandai daripada Joy. Sini statementnya apa nih? Joy mempunyai nilai ijazah yang lebih buruk daripada Yeri. Tapi di sini juga ada statement, tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Artinya di sini kita pending dulu nih. Ini ragu-ragu kita nih. Maksudnya iya juga enggak juga enggak gitu ya. Kita pending dulu berarti. Kita pending. Tidak mungkin Joy dan Yeri adalah satu alumni. Ini memang nggak ada hubungannya nih, nggak ada bahas-bahas masalah alumni. Berarti kita anggap enggak aja terus ya. Tidak mungkin Yeri akan lolos ujian CPNS. Ini juga belum terlalu bisa kita pastikan. Tidak mungkin Yeri akan lolos ujian CPNS. Sedangkan di sini Yeri berarti mempunyai nilai ijazah lebih bagus daripada si Joy gitu. Nilai ijazahnya lebih bagus, walaupun di statement kedua tidak semua sarjana yang pandai selalu mempunyai nilai ijazah yang lebih baik daripada yang lebih bodoh. Jadi di sini kalimatnya kayak bilang kalaupun nilai ijazahnya yang lebih buruk daripada seseorang, tapi belum tentu dia lebih pintar. Artinya belum bisa kita pastikan ya. Lalu ini tidak mungkin Joy akan lulus ujian CPNS. Nah, ini C dengan D ini bertentangan nih. Memang bertentangan nih. Kayak kita disuruh dia kasih dua statement yang memang bertolak belakang nih. Oke, ini kita pending dulu, kita pahami satu-satu dulu. Lalu yang E, mungkin Joy dan Yeri akan lolos ujian CPNS. Oke, jadi tadi saya udah baca soal ini. Menurut saya jawaban yang paling mungkin di sini adalah E. Kenapa saya jawab E? Karena dia juga memunculkan kata mungkin. Sedangkan B, C, dan D, dia langsung pastikan itu tidak mungkin. Sedangkan di sini juga kita nggak bisa memastikan karena ada dua kalimat yang kontradiksi. Yang pertama dibilang kalau yang pandai belum tentu nilai ijazahnya lebih baik dari yang bodoh. Berarti yang bodoh ini bisa aja nilainya lebih tinggi. Sedangkan di sini dia bilang si Joy nilai ijazahnya lebih buruk daripada Yeri. Jadi di sini yang perlu saya tekankan, ketika kita menjumpai kata tidak semua artinya dia tidak memastikan apa-apa. Jadi kalau dia bilang tidak semua, dia tidak memastikan apa-apa. Artinya kita masih bermain dengan kemungkinan ya. Karena di sini permasalahannya adalah tentang tes CPNS, lolos dan tidak lolos. Kalau kita iriskan dari semua pernyataan yang intinya adalah tentang tes CPNS itu, gitu ya. Kalau yang A gimana nih? A juga nggak bisa kita pastikan kali. Jadi yang paling mungkin adalah jawabannya E ya. Jawaban nomor 36
Itu E. Kita baca dulu ya. Jenny tidak rajin belajar atau Jenny akan naik kelas. Itu kalimat pertama, premis pertama. Lalu yang berikutnya, Jenny rajin belajar. Jenny rajin belajar katanya. Simpulan yang tepat adalah, ya, kenapa nih? Oh, udah pindah. Oke, Jenny tidak rajin belajar atau akan naik kelas. Di sini artinya ada dua pilihan. Ini kalau di logika matematika, atau itu sama dengan kalau bahasa lainnya gabung, lambangnya seperti huruf U, lalu kalau untuk dioperasikan dia adalah operasi penjumlahan. Sudah, ini sekedar informasi aja yang berkaitan dengan atau gitu ya. Atau kalau di pemahaman sehari-hari kata atau itu muncul, kita tidak bisa pilih dua-dua. Kamu pilih aku atau dia. Nah, kalau pilih dua-dua jadinya ribut gitu kan. Jadi harus pilih salah satu. Sedangkan di kalimat kedua, ini kita harus pilih salah satu. Jenny tidak rajin belajar atau Jenny akan naik kelas. Sedangkan di kalimat kedua dia buat pernyataan lagi. Bro, Jenny itu rajin belajar. Berarti kalau dia udah buat pernyataan kedua, ini udah langsung apa? Kita bisa anggap salah gitu ya, nggak jadi pilihan kita. Maka pilihan kita adalah Jenny akan naik kelas, seperti kata Mas Esa ya, Mas Esa. Ya. Oke, berarti cocok untuk nomor berapa? Nomor 37. Itu jawabannya. Jawabannya adalah apa tadi? D ya. D. Oke, Bang. Oke, next kita lanjut. Thank you, Bang. Kita lanjut nomor 38. Nah, ini soal pola bilangan ya. Waktu tahun saya tes itu soal pola bilangan juga ada sekitar 6 soal. Artinya enggak, sekitar 5 soal pola bilangan ya. Oh, jadi nanti saya sharing dulu sedikit ya, sedikit aja nih. Jadi soal tentang visual, tentang gambar itu saya ada sekitar 6 soal itu kurang lebih. Udah tuh soal tentang ini apa namanya? Inti paragraf atau yang berkenaan dengan tajuk. Saya kebetulan jumpa sekitar 6 soal juga. Lalu soal pola bilangan itu ada sekitar 5 soal. Logika matematika ada sekitar 3 soal. Matematika yang tok matematika, karena kebetulan saya alumni FKIP Matematika Unsiah. Saya berharap soal matematika yang banyak keluar, ternyata yang keluarnya cuma 4 soal. Dan salah satu soalnya juga agak ini konspirasi gitu ya. Nanti seiring sejalan saya juga kasih, maksudnya kalau saya ingat saya bakal sampaikan ke kawan-kawan soal yang keluar untuk ketika saya tes kemarin ya. Jadi ini juga termasuk apa namanya, selalu ada di pola bilangan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. 8 ke 11 itu tambah 3 gitu ya. Lalu ke tambah 3. Lalu ke selanjutnya 17. Nah, kalau kayak gini, ini soal-soal yang menurut saya bisa mempersingkat waktu kita menjawab. Artinya kalau udah jumpa soal kayak gini, pasti yang pilihannya 17 cuman A, maka kita langsung lanjut ke soal berikutnya terus. Jangan buang-buang waktu. Gitu ya. Karena waktu itu adalah sangat berharga ketika kita ujian ya. Berarti jawabannya adalah nomor 38 adalah A gitu ya. Oke, kayaknya saya rasa ini nggak ada masalah. Kita lanjut ke nomor 39. Nah, kita cek aja di sini ya. 0, setengah, 1, 3, 4, 5 setengah, 9. 0, 1, 3, 5. Oh ya, ini dia polanya. Saya langsung kelihatannya kemari sih. Sebentar, oh ini nggak bisa diiniin. 0 ke 1 itu tambahnya 1. 1 ke 4 itu tambahnya 3. Oh ya, gini aja. 0 ke 1 itu tambahnya 1. 1 ke 4 tambahnya 3. 4 ke mana nih? Ke 9 tambahnya 5. Berarti yang selang berikutnya ini tambahnya berapa nih?
Berarti ini 1, ini 3, ini 5, berarti di sini 7 ya. 9 tambah 7 itu 16. Yang jawaban yang 16 bagian kedua itu hanya yang A ya, nggak ada yang lain ya. Berarti memang langsung kita simpulkan untuk soal nomor 39 ini jawabannya adalah A berarti ya. Mana nih? Oke, nomor 39 jawabannya A. Ini kita percepat aja nih. 39 A. Jawabannya A ya. Oke, kita lanjut. Nggak ada yang mau bertanya. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Kita lanjut nomor 40. Nomor 40. Nah, 40 ini gimana nih polanya tadi nih? 32. Ini saya baca tadi polanya selang 3 nih kayaknya. 32. Oh ya. Itulah perasaan. Oke, 32 ke 16. 16 ke 8. Selang 2 nih ya. Lalu 8 ke sini. 32 ke 16 itu bagi 2. 16 ke 8 itu bagi 2. 8 berikutnya itu berarti bagi 2. Berarti untuk posisi pertama, pos pertama ini ditempati oleh angka 4. Sedangkan jawaban yang angka 4 itu ada C, D, E ya. Sekarang kita cek yang ini. Yang 8. 8 kemana nih? 8, kalau selang 2, 8. Gini ya. Kalau selang 2 lagi, 8 lagi. Selang 2 lagi, 8 lagi. 8 lagi ya. Berarti, 8. nah udah mengerucut di D berarti ya. Maka kita anggap jawabannya adalah Iya, Bang. D. D. Jawaban nomor 40 adalah D.